Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran 19A ingin membawakan materi mengenai menciptakan ekuitas merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amrul Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat didukung oleh perencanaan yang sama, sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Nama, istilah, tanda, atau desain atau kombinasi yang dimasukkan untuk mengidentifikasikan merek atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. American Marketing Association. Diferensi dapat bersifat fungsional, fungsional, rasional, atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dan merek. Yang kedua, simbiosis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Perkenalkan, saya Devina Nadila. Di sini saya akan menjelaskan peran merek dan ruang lingkup penetapan merek. Sebelumnya, merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain. Merek juga dapat meningkatkan efisiensi pembeli. Peran merek bagi konsumen. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerjanya. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Peran merek bagi perusahaan. Yang pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Yang kelima, mengamankan keunggulan kompetitif. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding yaitu 1. Kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Yang kedua, menjelaskan siapa produk tersebut. Yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan adanya perbedaan. Perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat dan sarana yang berhubungan langsung dengan produk atau emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Madal Putra akan mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek dan perusahaan. Poin pertama ada ekuitas merek berbasis pelanggan. Pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Poin kedua ada pengetahuan merek. Semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Tantangan membangun ekuitas merek yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Ya, sekarang slide selanjutnya ada cetak merek, yaitu di sini terdapat merek iklan memasak merek bersama Jamie Oliver, yang dimana ada beberapa poin penting untuk bisa dijelaskan dari merek tersebut, yaitu pertama ada siapakah Jamie. Pengertian dari siapakah Jamie ini yaitu bahasa kuat, menginspirasi, menantang, menghibur, asli, kesenangan yang baik. Poin selanjutnya ada apa yang penting baginya, yaitu kreativitas, aksesibilitas, kualitas, logis, rinci, cinta yang besar. Dan ada manfaat rasionalnya yaitu dipilih oleh Jamie, tidak jahat, jujur, mudah digunakan setiap hari. Poin selanjutnya ada manfaat emosional, yaitu menginspirasi lebih banyak orang untuk memasak, membuat anak-anak menginginkan makanan sehat, mengubah cara makan dan cara berpikir kita tentang makanan, membuat saya menyadari mengapa saya lebih baik membayar lebih mahal, dan membuat orang-orang duduk di sekeliling meja. Poin selanjutnya ada apa yang ia janjikan, yaitu mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Visinya, terlibatlah. Misinya yaitu makanan yang lebih baik untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya di sini akan menjelaskan penilaian aset merek. Dan di sini ada dua tabel ya teman-teman. Yang sebelah kiri yaitu ada potensi atau ceruk yang tidak disadari, yang memiliki sifat rendah, penghasilan rendah dan potensi tinggi.
kepemimpinan. Kepemimpinan ini merek yang sudah terkenal sehingga memiliki penghasilan tinggi dan potensi yang tinggi. Penurunan ini terjadi karena saingan atau penghasilan tinggi yang dan potensi yang rendah. Baru ini merek brand yang baru diluncurkan sehingga belum memiliki potensi yang masih sama saja. Tidak fokus ini memiliki sifat yang tidak fokus dalam suatu brand tersebut sehingga menjadi bangkrut atau kerugian. Terkikis brand memiliki nama yang sudah tinggi tapi sudah banyak saingannya sehingga terjadi penurunan. Dan tambah satu lagi ini adalah contoh-contoh dari brand-brand yang sudah memiliki meningkat, pemimpin atau pemimpin yang menurun, baru belum berkembang dan terkikis atau terakomoditasi. Selanjutnya brand ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama kehadiran di sini apakah saya mengetahuinya? Jadi kita harus dengan cara mempromosikan brand tersebut. Relevansi, apakah ia menawarkan sesuatu? Jadi kita harus memenuhi apa kebutuhan pasar. Kinerja, dapatkah ia mengantarkannya? Pasti di setiap konsumen itu ingin barangnya diantarkan atau dikemas dengan baik. Keunggulan di sini apakah ia menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan lainnya? Terikat, tidak ada yang mengalahkannya. Hubungan yang lemah atau pangsa rendah dari pengelolaan kategori. Ini dari kehadiran sehingga menghubungkan yang kuat atau pangsa yang tinggi dari pengeluaran yang tinggi. Selanjutnya model akar. Model akar ini diciptakan oleh mantan profesor pemasaran dari Universitas California Berkeley, David Acker. Ini memandang bahwa ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau brand awareness, loyalitas merek dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Identitas merek biasanya terdiri dari 8 hingga 12 elemen yang mewakili konsep seperti info produk, atribut produk, kualitas nilai, penggunaan, asal negara, atribut, asosiasional, kepribadian merek, dan simbol. Bangun ekuitas merek. Pemasaran pembangunan ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasaran maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk merek atau identitas merek yang membentuk merek seperti nama merek, URL, logo, lambang, dan lain-lain. Jika anggaran perusahaan terbatas, perusahaan harusnya yakin bahwa kemasannya menarik dan produk inovatif dapat bekerja lebih keras untuk mengekspresikan positioning merek. 2. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. 3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbeda entitas lain. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensikan merek berupa logo atau lambang, karakter, slogan lagu, dan lain-lain. Ada 6 kriteria pilihan elemen merek. Yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga dapat disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima dapat disesuaikan, yang keenam dapat dilindungi. Contohnya
ada produk Apple. Produk ini identik dengan logo sebuah apel yang digigit. Yang kedua ada Aqua. Produk ini menampilkan siluet pegunungan sebagai elemen utama yang berada pada bawah huruf Aqua. Warna biru sebagai warna dasar melambangkan kemurnian dari sumber yang berasal dari pegunungan yang berada pada lapisan bumi paling dalam. Pegunungan menggambarkan kekuatan sekaligus sumber air yang sangat berharga. Semburat hijau pada pegunungan menggambarkan warna alam yang penuh dengan kehidupan. Rancang pemasaran holistik dengan mengenal merek dengan kontak merek. Ada 3 tema baru pemasaran holistik. Yang pertama, personalisasi, experience marketing, pemasaran satu-satu. Yang kedua, integrasi, integrate marketing. Yang ketiga, internalisasi, karyawan dan mitra paham merek kita. Contohnya, Unilever. Pertama, menjadikan rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang kedua, menjadi perusahaan terpilih bagi orang dengan kinerja yang tinggi. Yang ketiga, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberi imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Yang keempat, mendapatkan kehormatan karena integrasi tinggi, peduli pada masyarakat dan lingkungan hidup. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Kali ini saya akan membahas tentang merek. Merek ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada merek lain, orang, tempat, merek. Kali ini saya akan membahas tentang merek lain dulu ya. Nah, di merek lain ini ada aliansi, bahan, perusahaan, penguasa. Kalau orang, karyawan, sama sponsor. Kalau tempat, negara asal sama saluran. Barang itu ada acara, gerakan amal, sponsoran dari pihak 3. Oke, saya akan membahas tentang pengukuran brand ekuitas. Nah, tabelnya ada apa aja sih? Pertama ada investasi program pemasaran, pola pikir pelanggan, kinerja merek, dan pemegang saham. Investasi program pemasaran ini ada apa aja sih? Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada produk, komunikasi, perdagangan, karyawan, dan lain-lain. Pola pikir pelanggan yaitu ada kesadaran, asosiasi, sikap, keterikatan, satu kegiatan. Kinerja merek ada premi, harga, elastisitas harga, pangsa pasar, keberhasilan ekspansi, struktur biaya, profitabilitas. Nilai pemegang saham ada harga saham, rasio P/E, sama yang terakhir ada kapitalisasi pasar. Nah, selain itu ada pengali. Saya jelasin satu-satu. Pertama ada pengali program, yaitu ada penjelasan, relevansi, perbedaan, dan konsistensi. Kedua adalah penggali pelanggan. Pertama ada reaksi kompetitif, dukungan saluran. Ketiga, ukuran dan profil pelanggan. Ketiga yaitu menggali pasar. Pertama ada dinamika pasar, potensi pertumbuhan, profil risiko, kontribusi merek. Dan yang terakhir saya bahas yaitu tentang penilaian merek, brand valuation. Menurut segmen pasar itu ada analisis keuangan, pendorong permintaan, penentuan tolak ukur yang kompetitif, laba tidak berwujud, peran penetapan merek, keterkuatan merek, tingkat diskontrol merek, sama laba merek. Nilai merek yaitu nilai sekarang bersih dari laba merek masa depan. Saya Nina Nuraila akan menjelaskan tentang pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Penguatan merek Pepsodent, Coca-Cola, Heinz. Produk, manfaat, dan pemenuhan kebutuhan. Bagaimana merek membuat produk yang lebih unggul. Terus revitalisasi merek Harley Davidson, Mountain Dew, Cadillac. Perubahan positioning karena perubahan
merumuskan penetapan merek. Yang pertama itu ada nama individual. Nah, nama individual ini kelebihan utamanya yaitu perusahaan itu nggak mengaitkan reputasinya dengan produk gitu. Jika gagal atau tampak mempunyai kualitas rendah, nah nama atau citra perusahaan itu tidak terluka atau tidak jelek lah gitu. Seperti yang contoh ini XL gitu, nama individunya itu XL. Nah XL ini kan banyak sekali produknya, bukan hanya kartu provider gitu, karena XL tuh ada juga XL Home gitu kan, terus ada XL kartu providernya itu sendiri gitu kan. Banyak layanan-layanan dan produk-produk lain yang diberikan oleh XL, namun nama individualnya ini XL. Jadi kalau misalnya salah satu kategori produk merek, misalnya salah satu merek subnya gitu, merek lainnya gitu mulai dari XL, ada yang jelek produknya gitu loh. Misal XL Home gitu, XL Home ternyata XL Home itu kan kayak semacam wifi lagi ya, kayak ini kok jaringan wifi-nya jelek ya gitu, internetnya tidak stabil gitu. Nah itu masyarakat itu hanya akan menyalahkan XL Home ya gitu, dia tidak akan membawa-bawa produk lainnya dari XL gitu. Misalnya contoh lain seperti IndiHome gitu, saya pun sendiri menggunakan IndiHome dan memang gitu akhir-akhir ini, bahkan mungkin sudah hampir 1 tahun ini, IndiHome ini memang jaringannya sedikit tidak stabil. Namun berbeda dengan Telkomsel provider, Telkomsel itu sinyal berbeda dengan Telkomsel provider. Padahal IndiHome itu merupakan subnya, itu merek subnya dari Telkomsel gitu, produk kategori lain dari Telkomsel. Namun ketika IndiHome ini memiliki kekurangan atau reputasinya itu menurun, dia tidak akan membawa Telkomsel. Yang hanya disalahkan itu hanya IndiHome saja gitu. Nah yang kedua ini ada nama keluarga selimut. Saya akan beri contoh ABC. Kalian tahu ABC kan, banyak sekali produk yang dikeluarkan oleh ABC. Nah, mulai dari baterai, makanan juga ada ABC, Sardens lah, makanan pun kayak terbagi-bagi lagi, ada ABC Sardens, ada ABC minuman sari kacang hijau, ada ABC kecap manis juga kan. Nah ini merupakan nama keluarga selimut, yaitu ABC-nya itu. Padahal di dalamnya itu produknya pun berbeda-beda gitu. Mereknya ada ABC sari kacang hijau, ada ABC kecap manis, ada ABC apalagi ya, Sardens gitu kan, banyak. Nah yang ketiga ini ada nama keluarga terpisah untuk semua produk, sedikit berbeda dengan ABC tadi. Di sini ada contohnya Unilever kan. Unilever ini kayak, nah es krim Walls itu kan juga merupakan dari Unilever, cuman mereknya itu kan Walls gitu. Namun karena dia itu satu keluarga namun terpisah, gimana ya, mereka keluarga namun terpisah gitu. Merek Walls itu masih satu keluarga dengan Unilever gitu. Merek besarnya itu Unilever, namun Unilever mempunyai merek lain, mempecah dia suatu merek produk merek yang sangat besar, dan dia terbagi lagi punya merek-merek lainnya juga. Jadi Unilever ini kan ada namun Unilever ini memecah lagi menjadi ada Walls, ada kalau di sampo itu udah Dove gitu kan, dan banyak lagi merek lain yang bisa kalian temukan. Kalau misalnya di produk itu, kalau di belakang produknya itu biasanya ada logo U atau Unilever. Nah itu merupakan nama merek, nama keluarga terpisah tuh. Nah selanjutnya ini ada nama korporat dan digabungkan dengan nama produk individualnya. Nama korporat di sini ada contohnya seperti yang dalam PowerPoint itu ada Honda.
seperti yang kita ketahui, Honda ini bukan hanya satu merek motor, mobil atau apapun. Jadi dia elektronik juga ada gitu. Nah, cuman merek nama korporatnya itu Honda. Nah, korporat yang digabungkan dengan produk individual itu seperti contoh, misal dari motor ada Honda Beat, Honda Vario. Kalau dari mobil ada Honda CR-V, Honda HR-V. Kalau dari kayak gitu. Dan seperti tetangganya Honda, Yamaha juga kan gitu. Dia bukan hanya Yamaha motor, ada Yamaha Music juga gitu, memproduksi alat-alat musik seperti piano, gitar, sound juga, sound system. Dan kalau dari kendaraan ada Yamaha motor juga kebagi lagi, ada ya Yamaha NMAX, ada Yamaha Mio gitu. Nah, itu merupakan nama korporat yang digabungkan dengan nama produk individual. Mohon maaf sebelumnya karena adanya kesalahan ekspor video untuk slide 22. Jadi sini saya akan menjelaskan kembali mengenai slide 22, yaitu perluasan merek. Dalam perluasan merek ini terdapat keunggulan dan kekurangannya. Pertama, keunggulan perluasan merek meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Tentunya ketika kita melakukan perluasan merek, masyarakat akan terbuka terhadap merek-merek baru yang akan kita keluarkan. Dan kedua, efek umpan balik yang positif. Ini yang kita harapkan atas perluasan merek, yaitu efek umpan balik yang positif. Nah, lalu ada lagi kekurangannya. Kekurangan perluasan merek yaitu dilusi merek. Dilusi merek itu karena adanya merek baru sehingga ketergantungan terhadap merek-merek lainnya gitu. Jadi merek kita nampak terlihat sama dengan merek-merek yang lainnya. Dan yang kedua itu ada kanibalisasi merek induk. Nah, seperti sifat kanibal yaitu kayak membunuh saudaranya sendiri. Jadi ketika kita memperluas merek, itu akan membunuh merek yang sebelumnya. Yang ketiga, kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitas sendiri. Nah, jadi seperti monoton, jadi tidak ada citra unik dan ekuitas sendiri tuh. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sylvia, mengenai portofolio merek. Portofolio merek yaitu kumpulan semua merek atau lini merek yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu untuk dijualkan dalam satu kategori ataupun segmen tertentu. Adapun peran khusus sebagai bagian dari portofolio, yang pertama yaitu flanker, yaitu merek-merek atau petarung. Yang kedua ada cash cow, yaitu merek yang dipertahankan. Yang ketiga ada tingkat pemula kelas bawah, yang artinya low and entry level. Dan yang terakhir priced kelas atas, high and price high. Slide selanjutnya yaitu mengenai ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek. Nah, ekuitas pelanggan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan ini suatu proses yang mengacu pada langkah, upaya, dan sumber daya yang terlibat dalam menarik pelanggan untuk yang pertama kalinya. Yang kedua yaitu retensi. Retensi yaitu jumlah termijin yang ditahan atau belum dibayar sampai pemenuhan kondisi yang telah disepakati dalam kontrak. Yang ketiga, penjualan silang. Penjualan silang adalah bentuk penawaran barang atau jasa tambahan di luar produk dari perusahaan penjualan barang atau jasa tersebut yang dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan pelanggan. Persamaan dengan ekuitas merek yaitu loyalitas dan penciptaan nilai. Dan yang terakhir, perbedaan dengan ekuitas merek yaitu ekuitas pelanggan terfokus pada nilai finansial. Terima kasih.